Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya, Dian, dan saat ini kita akan membahas tentang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Apa sih yang menyebabkan perang tersebut terjadi? Yuk kita simak di video berikut ini. Rusia telah memulai invasi ke Ukraina pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dan hal ini diakui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai operasi militer khusus. Operasi militer ini diluncurkan di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Odessa, Kharkiv, Dnipro, Kramatorsk, Mariupol, dan bahkan di ibu kota Kiev sendiri. Sampai saat ini ketegangan masih terus berlangsung. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina ini telah menjadi serangan terbesar sebuah negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Beberapa pihak juga khawatir akan potensi Perang Dunia Ketiga menyusul langkah Rusia menginvasi Ukraina. Pasalnya, tidak hanya dua negara ini yang terlibat. Amerika Serikat dan NATO juga kemungkinan akan turun tangan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkap alasannya berperang dengan Ukraina karena adanya permintaan bantuan dari para pemimpin kelompok separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk. Tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran pelecehan dan genosida dari rezim Kiev selama 8 tahun ini. Komunitas tersebut disinyalir mengalami perlakuan tidak adil dari pemerintah Ukraina yang dalam beberapa tahun terakhir dikuasai oleh rezim pro-Barat hingga anti-Rusia. Seketika negara-negara Barat menuduh Rusia berusaha untuk membuat situasi krisis di wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina sebagai dasar untuk melancarkan serangan. Amerika Serikat memperkirakan terdapat sekitar 169.000 sampai 190.000 personil militer Rusia berada di sepanjang perbatasan Ukraina. Angka ini termasuk pasukan separatis di Donetsk dan Luhansk. Dan hal ini dianggap melanggar kedaulatan Ukraina. Menanggapi hal tersebut, Ukraina pun mendeklarasikan untuk perang melawan Rusia. Dunia internasional juga menuduh Rusia tengah berencana menginvasi Ukraina lagi setelah pencaplokan Crimea pada tahun 2014 lalu. Pertanyaannya adalah, apakah tuduhan tersebut benar? Apakah perang Rusia dan Ukraina ini dapat menimbulkan perang dunia ketiga? Ataukah hanya menimbulkan tatanan dunia baru? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita melihat dulu sejarah Ukraina dan Rusia. Hubungan Ukraina dan Rusia sebagai negara maupun suku bangsa memiliki masa lalu yang panjang, rumit, dan kadang diwarnai oleh konflik. Dua negara ini berasal dari kerajaan Kievan Rus. Wilayah ini membentang di bagian-bagian yang kini disebut Rusia, Ukraina, dan Belarus pada abad ke-9 hingga abad ke-13. Ketika Perang Dingin terjadi sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Fakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States. Ukraina mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat. Negara ini kemudian menjadikan bahasa Slavia Timur sebagai bahasa resmi Ukraina. Keadaan ini membuat hubungan diplomatik Rusia dan Ukraina kerap mengalami pasang surut. Hubungan keduanya juga tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Ukraina. Sejak saat itu, Moskow berulang kali menuduh Kiev berusaha menghancurkan resufikasi Ukraina dengan promosi bahasa. Tujuan Ukraina, katanya, untuk membatalkan resufukasi yang berasal dari Kekaisaran Rusia dan era Soviet. Rusifikasi merupakan proses asimilasi budaya di mana komunitas non-Rusia, entah secara sukarela atau tidak, menghimpun budaya dan bahasa mereka sejalan dengan yang ada di Rusia.
Mayoritas penduduk Ukraina memang bilingual, tetapi mereka menganggap bahasa Slavia Timur sebagai bahasa ibu. Namun di sisi lain, rakyat Ukraina sendiri juga banyak yang lebih condong kepada Amerika, terutama di wilayah Ukraina daratan sebelah barat, tengah, dan utara. Ketika seorang presiden Ukraina yang pro-Rusia menjabat pada tahun 2010, Presiden Viktor Yanukovych, hubungan Rusia dan Ukraina sempat membaik. Tetapi kemudian, pada Februari 2014, Presiden Ukraina yang pro-Rusia tersebut digulingkan dari kekuasaan oleh protes massal di ibu kota Kiev. Sebelumnya, Yanukovych menolak menandatangani perjanjian asosiasi Ukraina dan Uni Eropa atas tekanan Rusia. Penolakan itu membangkitkan kemarahan banyak warga yang sudah bergembira akan masuk Uni Eropa. Sejak saat itu, hubungan diplomatik kedua negara pun terputus dan Ukraina menjadi semakin condong ke Amerika Serikat. Imbas dari digulingkannya rezim Viktor Yanukovych ini, Rusia pun membalas dengan mengirim pasukan ke semenanjung Crimea dan Sevastopol. Rusia berdalih masyarakat di daerah tersebut lebih cenderung ingin ikut Rusia. Secara geografis, Sevastopol dan Crimea ini memiliki posisi yang sangat strategis di jalur pelayaran perdagangan Laut Hitam. Setelah menguasai Crimea, Rusia mengobarkan pemberontakan separatis di kawasan Ukraina Timur, yang sebagian besar warganya berbahasa Rusia, yang dikenal sebagai wilayah Donbas, dengan mengirimkan persenjataan kepada kubu separatis. Donbas merupakan pusat pertambangan dan industri yang vital bagi perekonomian Ukraina. Wilayah ini berada di jantung pertempuran budaya Kiev dan Moskow. Pada April 2014, pemberontak yang didukung Rusia merebut gedung-gedung pemerintah di wilayah Donetsk dan Luhansk, lalu memproklamirkan pembentukan dua republik baru. Bulan berikutnya, kedua wilayah separatis itu mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari Rusia. Tetapi Rusia belum menanggapi permohonan itu secara resmi dan justru menggunakan mereka untuk membendung politik Amerika Serikat dan sekutunya di Ukraina. Namun, dunia internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya malah menuduh Rusialah yang telah menghasut para separatis tersebut. Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan sekutunya melakukan negosiasi jaminan keamanan dan perdamaian selama 8 tahun. Dan selama itu pula rezim Ukraina terus-menerus melakukan tindakan kekerasan terhadap para pemberontak di Donbas sehingga menewaskan hampir 14.000 orang. Rusia dan Ukraina telah menandatangani perjanjian damai untuk menghentikan konflik bersenjata di Ukraina Timur, termasuk wilayah Donbas. Tetapi karena konflik terus-menerus berlanjut, Rusia mengatakan akan mengirimkan penjaga perdamaian ke wilayah di mana konflik sedang terjadi. Barat mencurigai hal tersebut sebagai dalih Moskow untuk menduduki wilayah berdaulat. Di sisi lain, Ukraina ingin agar masalah separatisme tersebut segera diselesaikan. Jika para separatisme ini bergabung dengan Rusia, pastinya Rusia akan membangun pangkalan militer di sana, yang ini tentu saja merugikan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Sedangkan NATO sendiri yang beranggotakan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya justru terus bergerak ke sebelah timur Eropa dan membangun infrastruktur militernya semakin dekat dengan Rusia. Dan akhirnya Ukraina dipertimbangkan untuk menjadi anggota NATO. Nah, kalau Ukraina menjadi anggota NATO, apa yang akan terjadi sehingga membuat Rusia marah? Teman-teman, apabila Ukraina menjadi anggota NATO, maka NATO akan membangun pangkalan militernya di Ukraina. Dan hal ini akan membahayakan Rusia karena lokasi geografis Moskow sangat dekat dengan Ukraina. Dan seperti yang kita tahu bahwa hubungan Rusia dengan Amerika dan sekutu-sekutunya tidak pernah harmonis sejak zaman Perang Dingin. Putin mengatakan bahwa Rusia sangat prihatin atas penempatan rudal Amerika Serikat di Polandia dan Rumania, yang katanya akan segera mampu meluncurkan rudal jelajah. Jika infrastruktur ini bergerak lebih jauh, jika sistem rudal Amerika Serikat dan NATO muncul di Ukraina, waktu pendekatan mereka ke Moskow akan
dikurangi menjadi 7 atau 10 menit, kata Putin. Waktu akan dipersingkat dengan senjata hipersonik. Atas semua keributan ini, media Barat ramai menuduh operasi militer Rusia ke Ukraina ini sebagai usaha invasi Rusia atas Ukraina. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sudah hilang koneksi dengan seluruh komunitas dunia dan ingin mendirikan lagi Uni Soviet lewat invasi ke Ukraina. Ketika media Barat ramai-ramai menyudutkan Putin, lalu bagaimana respon dari Putin? Presiden Rusia Vladimir Putin membongkar alasannya dalam menyerang Ukraina. Hal ini dia sampaikan saat mendeklarasikan operasi militer khusus ke negara tetangganya itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Yang pertama, ekspansi NATO ke wilayah Eropa Timur yang memindahkan infrastruktur militernya semakin dekat ke perbatasan Rusia akan membahayakan Rusia. Selama 30 tahun terakhir, Rusia telah dengan sabar berusaha mencapai kesepakatan dengan negara-negara NATO terkemuka mengenai prinsip-prinsip keamanan yang setara dan tak terpisahkan di Eropa. Menanggapi proposal tersebut, Rusia selalu menghadapi penipuan dan kebohongan sinis atau upaya tekanan dan pemerasan. Sementara Aliansi Atlantik Utara terus berkembang meskipun ada protes dan kekhawatiran dari pihak Rusia. Mesin perang NATO terus bergerak mendekati perbatasan Rusia dan itu sangat membahayakan Rusia. Kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, tatanan dunia yang berlaku sebelum abad ke-20 cenderung mengarah pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan yang bertujuan untuk menjaga balance of power negara, sehingga stabilitas menjadi keprihatinan dan fokus utama domestik bagi masing-masing negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Lantas, tolak perubahan terhadap pola keamanan internasional dapat dilihat pada era Perang Dingin yang melibatkan kekuatan bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai ajang konstelasi peperangan ideologis antar dua negara adidaya tersebut. Berakhirnya Perang Dingin diiringi dengan runtuhnya Uni Soviet menjadikan tatanan internasional bersifat unipolar dengan Amerika Serikat yang dianggap sebagai satu-satunya kekuatan dunia. Yang ketiga, dalam hubungan internasional dan aturan yang mengaturnya, perlu memperhitungkan perubahan keadaan di dunia dan keseimbangan kekuasaan. Ini seharusnya dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan dan menghormati kepentingan semua negara. Namun ternyata tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, NATO melakukan operasi militer berdarah terhadap Beograd, menggunakan pesawat dan rudal tepat di pusat Eropa. Mereka melakukan pengeboman terus-menerus selama sepekan terhadap kota-kota dan infrastruktur penting. Kemudian tiba giliran Irak, Libya, Suriah. Penggunaan kekuatan militer yang tidak sah terhadap Libya memutarbalikkan semua keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB tentang masalah Libya, menyebabkan kehancuran total negara. Munculnya sarang utama terorisme internasional, bencana kemanusiaan, dan perang saudara yang belum berakhir sampai hari ini. NATO terus-menerus menipu Rusia. Dalam hal ini, NATO berjanji kepada Rusia bahwa tidak akan memperluas pertahanan mereka 1 inci pun ke timur. Tetapi ternyata ini hanya janji manis belaka. Yang kelima, sejak Desember 2021, Rusia sudah berusaha setuju dengan Amerika dan sekutunya terkait prinsip-prinsip kepastian keamanan Eropa dan mencegah ekspansi NATO ke timur Eropa. Tetapi itu semua hanya sia-sia belaka. Yang keenam, NATO adalah alat instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Putin mengatakan bahwa NATO dibentuk dan bekerja hanya untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Yang ketujuh, sistem anti-Rusia sedang diciptakan. Putin mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sedang memusuhi Rusia. Sedangkan Rusia sebenarnya sudah berkali-kali berbicara dengan NATO terkait dengan sistem keamanan di Eropa. Namun diabaikan oleh NATO dengan selalu melanggar garis merah dari Rusia. Yang kedelapan,
NATO mendukung nasionalis ekstrim dan neo-Nazi di Ukraina. Negara-negara NATO terkemuka untuk mencapai tujuan mereka sendiri mendukung nasionalis ekstrim dan neo-Nazi di Ukraina. Pada gilirannya tidak akan pernah memaafkan warga Crimea dan Sevastopol karena memilih reunifikasi dengan Rusia. Yang kesembilan, Rusia tidak pernah bermaksud menduduki Ukraina. Rusia tidak pernah bermaksud memaksakan pemerintahan mereka kepada Ukraina. Tetapi Putin berkata bahwa Rusia berkewajiban untuk melindungi warga Crimea dan Sevastopol dari rezim Ukraina yang kejam. Rusia juga melakukan operasi militer di Donbas untuk melindungi orang-orang Rusia di sana dari genosida yang dilakukan oleh rezim Kiev. Rusia juga hanya ingin melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Tetapi terlepas dari hal-hal di atas, Donbas yang menjadi wilayah konflik merupakan daerah yang cukup kaya akan sumber daya alam. Industri yang ada di kota ini ialah pekerjaan lokomotif diesel besar. Kota ini juga menjadi tambang batu bara, peralatan tambang, suku cadang kendaraan bermotor, juga tabung besi. Donetsk sendiri merupakan bagian dari wilayah cekungan Donetsk atau Donbas yang kaya akan cadangan batu bara. Donbas merupakan penghasil biji dan baja tunggal terbesar di Ukraina dan merupakan salah satu kompleks metalurgi dan industri berat utama dunia. Bukan menjadi rahasia umum, daerah-daerah yang kaya sumber daya alam selalu memancing minat negara lain untuk dikuasai. Semoga konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina segera selesai. Karena sejatinya setiap peperangan tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, karena tetap peperangan selalu merugikan kedua belah pihak. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua dan membuka wawasan kita tentang kenapa perang Rusia-Ukraina bisa terjadi. Apabila informasi ini berguna bagi teman-teman, jangan lupa subscribe dan share video ini dan terima kasih telah menonton.